Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya cintai, kita ketemu kembali dalam mata kuliah pengantar manajemen. Yang lalu kita sudah membicarakan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, dan pertemuan kita kali ini akan membicarakan fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Dalam pemahaman kita tentang fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Dalam hal ini organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil sehingga lebih memudahkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebab pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan atau menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah dibagi di dalam sebuah organisasi. Jadi pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Jadi memang dibutuhkan dalam sebuah organisasi itu dibuat departemen-departemen untuk lebih memudahkan pekerjaan dilakukan. Nah, proses yang menyangkut bagaimana strategi yang terjadi itu dibutuhkan beberapa hal sehingga di dalam mendesain sebuah pekerjaan dalam struktur organisasi sehingga dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu kegiatan dalam fungsi pengorganisasian itu yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisinya yang paling tepat. Nah, oleh sebab itu perlu dipahami bahwa istilah organisasi itu dalam bahasa Yunani disebut dengan organon. Istilah lain pula dikatakan organum yang artinya alat, yang artinya anggota, yang artinya kelompok, bagian, badan, lembaga. Sehingga pakar bernama Chester Ibernat mengatakan
organisasi adalah sebuah sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. John D. Millet mengatakan sebuah kerangka struktur sebagai wahana dan wadah pelaksanaan pekerjaan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu disebut dengan organisasi. Edgar S. Cain pun mengatakan pengorganisasian adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas banyak orang dengan pembagian kerja, fungsi, wewenang dan tanggung jawab demi mencapai tujuan bersama. Nah, dengan demikian maka sebuah organisasi itu memiliki sebuah prinsip-prinsip. Nah, prinsip organisasi itu yang pertama adalah ketahuilah apa tujuannya. Jadi organisasi tanpa tujuan apalah artinya? Hanya membuang-buang waktu saja. Nah, itu prinsip organisasi, ada tujuan. Yang kedua ada namanya pembagian pekerjaan yang dilakukan yang disebut dengan departementalisasi. Ada bagian keuangan, ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian SDM atau HRD. Jadi dikelompokkan dalam kegiatan itu dalam suatu unit yang praktis. Jadi prinsip kedua organisasi adalah pembagian kerja. Kemudian prinsip organisasi adalah the right man on the right place. Artinya tempatkanlah pegawai yang cakap sesuai dengan bidangnya. Jangan mencoba-coba menempatkan orang pada suatu pekerjaan yang bukan ahlinya. Itu prinsip dalam organisasi manajemen. Kemudian adanya pelimpahan wewenang yang dibutuhkan terhadap pegawai yang telah ditetapkan. Jadi ada pelimpahan wewenang jika misalnya pimpinan berhalangan, maka ada namanya pelimpahan wewenang terhadap pegawai yang ditetapkan. Kemudian prinsip yang kelima adalah koordinasi segala tindakan agar supaya terarah kepada sasaran dan sedapat mungkin hindarilah sebuah konflik. Jadi perlu saudara pahami bahwa struktur organisasi itu menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola-pola tiap-tiap hubungan di antara fungsi-fungsi atau posisi-posisi wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan struktur organisasi. Jadi sebuah bagan, sebuah kerangka dan susunan perwujudan pola-pola tetap di antara hubungan fungsi-fungsi atau posisi-posisi. Ya biasa saudara lihat bagaimana itu struktur organisasi. Apa kalau saudara bekerja, lihat strukturnya, di situ akan kelihatan sebuah kerangka susunan, ada hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, ada posisi-posisi yang nampak. Jadi dengan demikian maka struktur organisasi itu mengandung spesialisasi tugas-tugas. Jadi spesialisnya di bagian marketing, bagian HRD, bagian keuangan, bagian produksi dan sebagainya. Nah, apalagi yang terkandungnya di dalam ada namanya standarisasi. Artinya ada prosedur yang digunakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan terlaksananya sebagaimana yang telah direncanakan. Di dalam organisasi itu terkandungnya ada namanya koordinasi,
ada namanya sentralisasi, artinya sejauh mana pembagian kerja dan pelimpahan wewenang dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan dengan tanggung jawab kepada manajer sebagai pembuat keputusan. Dan ada namanya desentralisasi, artinya dilihat dari sudut pandang wewenang, di mana wewenang dilimpahkan sangat besar untuk melakukan pekerjaan sehingga tanggung jawab menjadi besar. Nah, di dalam struktur organisasi juga terkandung ukuran satuan kerja yang menunjukkan jumlah karyawan dalam setiap kelompok kerja. Jadi banyak model struktur organisasi yang mungkin saudara bisa lihat. Kalau yang digambarkan menurut Henry G. Hodges mengelompokkan ada 4, ada yang bentuk piramida, ada yang berbentuk vertikal, ada yang berbentuk horizontal, dan ada yang berbentuk lingkaran. Nah, pemahaman tentang struktur organisasi itu menjadi penting, bahwa setelah dilakukan sebuah perencanaan, maka fungsi yang kedua adalah bagaimana mengorganisir orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu fungsi yang kedua. Nanti minggu depannya kita bahas tentang fungsi yang ketiga yang disebut dengan actuating atau penggerakan. Dan terakhir fungsinya nanti adalah controlling. Inilah pemahaman kita tentang organizing dalam istilah fungsi-fungsi manajemen. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.